bersama kami di Kompas Siang, Saudara. Hari ini menjadi hari ketiga penerapan aturan ganjil genap kawasan wisata. Di Jakarta, aturan ini berlaku di kawasan Taman Mini Indonesia Indah dan juga Ancol untuk menekan euforia warga berwisata di tengah pandemi COVID-19. Di kawasan Ancol, aturan ganjil genap berlaku untuk kendaraan roda 4 mulai pukul 12 siang hingga pukul 18 sore. Karena ini adalah aturan baru, pihak Ancol pun menyediakan kantong parkir bagi pengunjung yang terlanjur membeli tiket secara daring, tetapi plat nomor kendaraannya tak sesuai tanggal. Setiap pengunjung yang masuk juga harus memindai barcode lewat aplikasi Peduli Lindungi. Dan saudara, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Abel Insani yang saat ini berada di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Abel, selamat siang. Ini menjadi hari ketiga pelaksanaan aturan ganjil genap di sekitar kawasan wisata Ancol. Apa sanksi yang diterapkan jika ada pengendara yang melanggar aturan ini? Ya, selamat siang Niluh dan juga saudara. Untuk hari ketiga penerapan ganjil genap di kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara, untuk saat ini belum ada sanksi tegas ataupun juga sanksi administratif yang diberlakukan untuk para pelanggar. Untuk saat ini hanya sekedar diminta untuk putar balik bagi kendaraan yang memang plat nomor kendaraannya ini tidak sesuai dengan tanggal hari ini. Kalau tanggal hari ini tanggal 19, berarti kendaraan yang bisa masuk ke kawasan wisata Ancol ini hanya kendaraan yang berplat nomor kendaraannya ganjil, begitu Niluh. Dan juga memang peraturan ganjil genap di kawasan wisata DKI Jakarta termasuk salah satunya Ancol ini memang sudah dibuka kembali dan sudah terlihat dari pagi ini sudah mulai berdatangan pengunjung ke wisata Ancol. Namun bagi para pengunjung ini tidak hanya menggunakan kendaraan roda 4 saja, namun juga ada kendaraan roda 2. Dan peraturan ganjil genap yang diterapkan di kawasan Ancol ini hanya untuk pengunjung yang menggunakan kendaraan roda 4 saja, sehingga untuk roda 2 ini masih bisa masuk tanpa memperhatikan mereka plat nomornya ganjil ataupun juga genap. Kawasan Ancol yang menerapkan ganjil genap ini juga diperiksa oleh petugas di pintu gerbang timur dan juga pintu gerbang barat. Pemeriksaan oleh petugas Ancol juga sedari tadi sudah dilakukan sejak pagi. Namun mereka untuk saat ini memeriksa bagi para pengunjung yang masuk, yakni apakah mereka sudah divaksin atau belum, dan juga memeriksa untuk suhu tubuh. Karena memang untuk peraturan ganjil genap nanti akan diperiksa oleh petugas kepolisian dan akan dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Niluh. Baik, sudah dilakukan proses atau ada aturan ganjil genap begitu untuk masuk ke kawasan Ancol. Sudah adakah evaluasi terkait dengan penerapan ganjil genap ini? Ya, untuk evaluasi sendiri Niluh dan juga saudara, kami sedang mencari konfirmasi terkait dengan evaluasi yang sudah dilakukan selama di hari ketiga ini. Namun memang belum ada evaluasi secara khusus. Namun untuk peraturan ganjil genap yang dilaksanakan di kawasan wisata Ancol yang dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, pembatasan mobilitas masyarakat yang menerapkan ganjil genap di kawasan Ancol ini juga tentunya Niluh dan juga saudara harus diperhatikan bahwa tujuannya ini untuk menekan adanya kerumunan yang ada di dalam kawasan wisata Ancol. Dan dari peraturan ini juga dari pihak Ancol mengantisipasi adanya lonjakan ataupun kerumunan yang mungkin saja bisa terjadi di dalam. Sehingga dari pihak Ancol pun juga menerapkan hanya kapasitas 25% saja yang bisa masuk. Dan harus diperhatikan juga dari pihak Ancol mewajibkan bagi para pengunjung yang akan masuk ke kawasan Ancol ini harus memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Karena dari aplikasi ini petugas bisa melihat apakah pengunjung ini sudah divaksin ataukah belum. Dan juga tidak hanya itu yang harus diperhatikan juga bahwa untuk anak di bawah umur 12 tahun, lalu juga lansia di atas 70 tahun, lalu juga ada ibu hamil, ini juga untuk saat ini Niluh dan juga saudara belum bisa masuk ke kawasan Ancol. Memang akhir pekan juga bisa dikhawatirkan adanya lonjakan bagi para pengunjung yang datang ke Ancol. Namun untuk saat ini tidak perlu dikhawatirkan
kalau menurut pihak Ancol tidak perlu dikhawatirkan karena pihak Ancol akan terus men-screening untuk para pengunjung hingga 25% saja. Dan kebijakan diterapkan ini merujuk kepada Instruksi Mendagri nomor 42 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, 3, dan juga 2 Coronavirus Disease 2019 di wilayah Jawa dan juga Bali. Lalu juga keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1096 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 Coronavirus Disease 2019. Pihak kepolisian dari Lantas ini akan terus melaksanakan evaluasi setiap harinya bagaimana apakah GAGE ini nanti efektif untuk menekan adanya mobilitas warga yang ingin berwisata ke wilayah Ancol. Niluh. Baik, meskipun sudah dibuka objek wisatanya, tapi tentu saja ada sejumlah peraturan, utamanya adalah yang datang harus sudah divaksin, punya aplikasi Peduli Lindungi, dan tetap jaga prokes. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Abel Insani, langsung dari kawasan Ancol, Jakarta Utara.